punya anak keras kepala. Sahabat, hidup rukun dan harmonis di dalam keluarga adalah dambaan setiap orang. Siapa sih yang mengharapkan ada pertengkaran antar anggota keluarga? Nyatanya, orang tua sering bertengkar masalah anak. Kalau sampai hal itu terjadi dalam keluarga Anda, mari kita belajar dari Virginia Satir, sang legenda family therapy. Suatu hari, Virginia Satir kedatangan pasien sebuah keluarga, dan inilah cerita lengkapnya. Sang ayah adalah seorang bankir yang sangat profesional dan prudent atau hati-hati, laki-laki yang sangat bertanggung jawab pada keluarga dan keras pada pendiriannya. Sedangkan si ibu sangat kompromis dan banyak mengalah terhadap anaknya. Mereka punya anak gadis yang kebetulan mewarisi sifat kombinasi ayah dan ibunya. Anak ini menganggap ayahnya adalah ayah terjahat dan ibunya adalah ibu terbaik sedunia. Anehnya, perilakunya justru menuruni sifat bapaknya, sangat keras kepala. Sang ayah ingin menjalani terapi keluarga karena menganggap istrinya tidak becus mendidik dan mengendalikan putri mereka, sehingga menjadi anak yang sangat keras kepala dan susah diatur. Sekali bilang tidak, sampai kapanpun tetap tidak. Beginilah Virginia Satir memulai dialognya dengan si ayah. "Anda seorang bankir profesional yang sukses, bukan?" tanya Virginia Satir. "Ya," jawab si ayah. "Apakah semua ini Anda dapatkan dari langit? Apakah orang tua Anda pemilik sebuah bank dan berkata, 'Nak, kuserahkan bank ini padamu, dan sekarang engkaulah yang jadi bosnya'? Apakah begitu?" lanjut Virginia. "Tidak. Saya merangkak dari paling bawah. Saya berjuang dari nol," tukas si ayah. "Jadi, Anda termasuk orang yang ulet dan gigih, bukan?" kata Virginia. Si ayah mengiyakan, "Ya." "Kurang lebih begitu." Virginia melanjutkan pertanyaannya. "Oke, sebagai bankir profesional yang penuh kehati-hatian, tentu Anda penuh pertimbangan dalam memutuskan sesuatu, termasuk ketika Anda bertemu dengan nasabah yang Anda sendiri tak yakin dengan itikat baiknya. Anda pasti berani menolak permohonan nasabah tersebut apabila itu akan merugikan Anda. Benar begitu?" "Tentu saja," jawab si ayah mantap. Virginia segera melanjutkan kata-katanya. "Maksud saya, Anda memiliki sifat sangat keras kepala dalam melindungi dan mempertahankan diri Anda dari upaya penipuan. Betul?" Si ayah lagi-lagi mengiyakan kata-kata Virginia. "Ya, persis. Saya kira Anda pun tidak akan membiarkan hal-hal semacam ini terjadi di luar kontrol." "Ya, saya setuju. Sekarang coba cermati anak gadis Anda dan sadari bahwa selama ini Anda telah mengajarkan padanya sifat keras kepala dan hidup mandiri. Saya kira ini sebuah pelajaran penting untuknya. Ini sebuah hadiah berharga dari ayah untuk putrinya yang tidak dapat dibeli dimanapun di dunia ini. Pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah manapun. Ini sesuatu yang bisa menyelamatkan kehidupannya kelak. Bayangkan betapa berharganya pelajaran Anda bila suatu saat putri Anda memiliki pacar yang bermaksud memperdayainya. Dia akan menolak dan terus menolak. Sekali, 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali dia dirayu, sebanyak itu pula dia akan menolak. Kenapa?
karena dia keras kepala. Dia tidak akan gampang termakan rayuan si pacar. Sekali bilang tidak, selamanya akan tetap tidak, beber Virginia dengan sangat meyakinkan. Si ayah tertegun mendengar kata-kata Virginia. Apa yang baru saja ia dengar adalah sesuatu yang sangat masuk akal dan benar. Ayah mana yang tidak senang dan bangga bisa memberi bekal berharga untuk anak gadisnya? Ayah mana yang tidak akan bersyukur melihat anaknya pandai menjaga diri? Apa yang dikatakan oleh Virginia Satir bisa diterima oleh si ayah. Inilah contoh sebuah terapi dengan mengubah bingkai atau frame tanpa mengubah kejadian. Si anak tidak berubah dan situasinya pun tidak. Yang berubah hanyalah sudut pandang si ayah. Virginia cuma memberi bingkai baru pada perilaku lama, sehingga persepsi si ayah berubah. Apa yang dilakukan Virginia mampu menyadarkan si ayah untuk menyelamatkan komunikasi di dalam keluarganya. Dengan mengubah sedikit saja cara pandangnya, ia telah menyelamatkan keluarganya dari badai pertengkaran dan kehancuran yang lebih parah. Sahabat, jadi kalau anak Anda bandel atau keras kepala, alih-alih terus-menerus menyalahkannya, lebih baik Anda melihatnya dari perspektif yang lain. Kalau dalam konteks dia mempertahankan religiusitasnya, atau pada saat dia menjaga nilai-nilai moral, etika, dan harga dirinya, Anda wajib mensyukurinya.